warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga pada kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan cinta dan kasih sayangnya sudah memberikan arahan kepada kita, mengenalkan kepada Allah Tuhan kita. Maka senantiasalah kita lafalkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang konsep pendidikan menurut Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran ada nama surat yang sangat saya sukai, yaitu surat Luqman. Luqman adalah pakar pendidik, hebat, wow sekali, keren. Saking kerennya nama Luqmanul Hakim sampai dijadikan nama di dalam surat Al-Quran. Padahal menurut manusia biasa, Luqmanul Hakim secara fisik merupakan sosok manusia yang berkulit hitam, bibirnya tebal. Itulah kalau Allah sudah mau mengangkat derajat manusia, Allah tidak akan memandang bentuk tubuh, bentuk rupa, kekayaan, dan sebagainya. Allah hanya akan melihat hati hamba-hambanya. Demikian juga Luqmanul Hakim. Dikisahkan satu ketika Luqmanul Hakim akan memberikan pelajaran buat putranya. Maka diajaklah putranya itu dengan membawa keledai. Nah, keduanya menuntun keledai itu. Di tengah jalan mereka berpapasan pada manusia. Manusia bilang, "Hei, Luqman, gimana kok itu? Punya keledai bisa ditunggangin. Kenapa tidak ditunggangin, malah dituntun?" Nah, kemudian Luqmanul Hakim tadi naik ke keledai, sementara anaknya nuntun di belakang. Beberapa saat kemudian mereka bertemu lagi dengan manusia. Dikatakan lagi, itu orang tua tega-teganya anaknya suruh jalan, orang tuanya enak-enak naik di keledai. Orang tua macam apa tuh? Apa yang dilakukan Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim turun. Dipersilahkan anaknya untuk menunggang keledainya. Dituntun lagi tuh sama Luqmanul Hakim keledainya. Gantian anaknya yang di atas. Beberapa saat kemudian bertemu lagi dengan manusia. Apa kata manusia?
anak durhaka, anak nggak tahu perasaan. Masa orang tua disuruh nonton keledai sementara anaknya duduk manis di keledainya? Apa itu? Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Anaknya diminta turun. Kan anaknya bingung. Akhirnya Luqmanul Hakim bersama anaknya tadi mengikat keledai, keledainya diangkut, digotong. Itu lagi beberapa saat ketemu manusia dikatakan lagi, waduh, kok ini gimana manusia bodoh, punya keledai bisa dinaikin, kenapa dibopong? Di situ Luqmanul Hakim akan memberikan pelajaran kepada anaknya bahwa ketika kita akan melakukan kebaikan atau amal solih, maka lakukanlah dengan lurus. Jangan terpengaruh dengan omongan manusia. Sekali kita mendengarkan omongan manusia, pastilah amal solih itu tidak akan kita lakukan. Demikian sebagai pembuka dari kisah Luqmanul Hakim, seorang pendidik, pakar pendidik yang namanya termaktub dalam surat Al-Quran. Pemirsa kajianmu yang saya hormati, nah sekarang bagaimana konsep pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim tadi, sehingga Allah menyampaikan kepada kita konsep-konsep pendidikan yang begitu indah. Yang pertama itu disebutkan dalam surat Luqman, ya, dimulai ayat 12. Yang pertama adalah konsep pendidikan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim, la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Dengan banyak macam kesyirikan yang sekarang bisa kita lakukan, ya, disadari ataupun tidak kita sadari. Syirik itu mungkin juga ada pada diri kita, dan tanpa terasa itu kita teladankan, kita contohkan buat anak-anak kita. Syirik itu apa artinya? Syirik itu menduakan, menomorduakan Allah. Artinya bukan Allah satu-satunya tujuan. Contoh, ketika kita bersama anak-anak asik-asik semuanya pegang HP, dengar azan, muadzin sudah manggil kita tuh, ayo anak-anak kita ke masjid, ke musola, bentarlah ya, tinggal satu permainan. Ayahnya juga sambil nunggu anaknya, bentar dulu balas chat dulu. Tidak bersegera ketika dipanggil oleh Allah. Itu kita harus mawas diri. Bagaimana kita? Apakah kita mendoakan Allah atau tidak seperti itu? Nah, banyak kisah, banyak cerita yang tanpa kita sadari kita meneladankan, kita mencontohkan kepada anak, bahkan mengajak anak untuk menduakan Allah. Contoh lagi, ketika kita sedang di mall misalnya, sudah waktu sholat, kita masih asik putar-putar di mall, masih asik cari-cari barang. Ketika anaknya, ya ini sudah sholat loh, bentar ya, ini masih kurang. Nah, itulah sehingga anak kita pun terbiasa dengan menduakan, meneledorkan apa yang Allah perintahkan untuk kita bersegera. Yang pertama, la tusyrik billah.
Yang kedua, konsep pendidikan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ya, orang tua, kita lihat bagaimana perjuangan orang tua kepada kita, terutama ibu, mengandung dengan penuh payah, bertambah payah, dengan segala tetek bengeknya orang mengandung. Belum lagi ayah menjaga, menguatkan, mencari nafkah untuk mencukupi. Semuanya itu kita dilakukan untuk kita. Maka sudah sewajarnya dan haruslah kita lakukan, yaitu berbakti kepada orang tua. Itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Anak adalah tabungan buat kita. Ada satu cerita di sekolah favorit, ada seorang anak. Di situ terjadi ada peringatan mengundang bapak-bapak. Maka ada satu bapak yang dia enggan untuk menghadiri acara tersebut. Dia perintahkan aja, wahai mama, kamu aja deh yang pergi, bapak kan sudah kerja, saya yang cari uang, saya yang cari duit, nanti duitnya untuk aku bayarkan sekolahnya. Tapi si istrinya, kalau bapak tidak datang, udahlah, kita nggak usah masukkan anak di situ. Kita nggak usah repot-repot punya anak. Akhirnya karena diancam oleh istrinya, bapak tersebut akhirnya mau menghadiri. Tapi apa? Dia pilih yang di belakang, tempat duduk paling belakang, sambil mainan HP, kan nggak nampak kalau di belakang. Nah, singkat cerita, pada saat anak-anak menampilkan kebolehannya, ada yang menampilkan puisi, ada yang menyanyi, ada yang semuanya lah mereka menampilkan. Tibalah saat si anak bapak itu, sebut saja namanya Fulan gitu ya, si Fulan ini dipanggil oleh MC-nya untuk menampilkan apa yang akan ditampilkannya. Nah, apa yang ditampilkan si anak tadi? Dia minta sama MC-nya agar ketika maju ini mohon diizinkan untuk guru ngajinya mendampinginya. Maka oleh MC-nya diizinkan. Setelah itu si anak itu minta kepada guru ngajinya untuk lanjutan ayat. Nah, dan apa yang dibaca? Waktu itu yang dibaca adalah surat An-Naba. Guru menyebutkan ayat, si anak melanjutkan. Guru menyebutkan ayat, si anak melanjutkan. Begitu seterusnya sampai selesai. Dan itu dilakukan dengan sangat sempurna sekali. Maka seketika selesai, para hadirin semuanya bertepuk, semuanya memberi penyemangat, memberi pujian yang sangat luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa anak ini. Nah, kemudian oleh si MC ini ditanya, wahai Fulan, kok kamu yang ditampilkan adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, bukan seperti kawan-kawanmu. Kawanmu menampilkan puisi, nyanyi, menjoget, menari. Kenapa kamu gak seperti itu? Apa kata anak ini? Iya, karena
saya ingin ketika saya di surga nanti, saya dipakaikan mahkota. Wow, keren sekali. Iya, kata guru ngaji saya, kalau anak hafal Al-Quran, maka anak tersebut akan diberikan mahkota. Kemudian orang tuanya akan diberikan jubah kehormatan dari Allah. Maka saya akan menghadiahkan untuk kedua orang tua saya jubah kehormatan dari Allah tersebut. Dan itu bapak yang duduk di belakang tadi, bapaknya tadi mendengar dengan jelas apa alasan si anak ini menyampaikan mengapa dia membacakan surat Al-Quran. Seketika itu juga bapaknya nangis, berlari dia. Dia peluk erat-erat anaknya, sampai di kakinya dia peluk, anakku, maafkan ayahmu, maafkan ayahmu, sampai engkau memikirkan aku besok di akhirat. Sementara aku masih punya harapan, aku berikan fasilitas untuk apa? Untuk kesuksesanmu di dunia. Maka maafkanlah aku, anakku. Itulah, anak merupakan aset buat kita. Maka konsep pendidikan yang kedua yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, konsep yang ketiga yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah berbuat sekecil apapun itu kebaikan, maka Allah pasti akan membalas kebaikan itu. Dan sekecil apapun perbuatan dosa, perbuatan tidak baik, maka pasti itu akan ada nilai di hadapan Allah. Contoh ya, kadang-kadang orang tua itu menyepelekan ya pada anak-anak, itu menyepelekan hal-hal yang dianggapnya sepele, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya ya. Contoh, kalau di dunia pendidikan, apalagi kemarin pas pendidikannya secara daring, ada tugas-tugas dari sekolah. Harusnya siapa yang belajar? Anak. Harusnya siapa yang mengerjakan tugas-tugasnya? Anak. Tapi apa yang dilakukan oleh kita orang tua? Ketimbang pusing suruh-suruh anaknya untuk mengerjakan, udah tak kerjakan. Nah, sementara dari pihak sekolah meminta kerjakanlah dengan jujur. Dengan jujur maksudnya anak mengerjakan sendiri, bukan orang tua. Tapi apa yang dilakukan? Tidak mau repot, nggak mau pusing dengan anak, ketimbang nanti anaknya marah, ketimbang, nah begitu itulah. Padahal hal semacam ini menilai kejujuran, melatih kejujuran pada anak. Maka nilai seperti itu, nilai kejujuran harus kita tanamkan betul. Itu setiap perbuatan baik sekecil zarah, sekecil debu, pasti ada nilai di hadapan Allah dan pasti akan dibalas. Itu betul-betul ditanamkan pada anak didik kita, terutama anak-anak kita, sehingga dimanapun dia berada, dia akan senantiasa merasa bahwa saya butuh melakukan kebaikan. Konsep yang keempat yaitu aqimis sholah, tegakkan sholat. Mengapa? Ketika akidah pertama tadi sudah kokoh, ketika akhlak terhadap orang tua sudah kokoh, ketika
berbuat baik maupun buruk akan dibalas oleh Allah itu sudah kokoh, maka untuk mengajarkan anak, untuk mendidik anak, menegakkan sholat akan lebih mudah. Dan nanti tentunya buah dari sholat itu akan muncul pada anak. Apa itu? Tanha anil faksha wal mungkar, yaitu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau sudah demikian, kita melepaskan anak dimanapun kita akan tenang, karena 4 landasan tadi sudah dipegang oleh anak kita. Dan yang terakhir adalah tentang akhlak. Akhlak kepada sesama. Contoh, kalau di dalam Al-Quran disebutkan wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Janganlah kamu meninggikan suara, karena seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Itu yang ditanamkan dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Dan ternyata 5 konsep tersebut menjadi Luqmanul Hakim salah satu pakar pendidikan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang namanya menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf segala salah. Semoga bermanfaat yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.